Komandan Iran ancam hancurkan Tel Aviv. Komandan Iran ancam hancurkan Tel Aviv. Seorang komandan tentara Iran mengeluarkan peringatan terhadap Israel dengan mengancam akan menghancurkan Tel Aviv dan Haifa jika musuhnya itu membuat kesalahan. Untuk setiap kesalahan yang dibuat oleh musuh, kami akan meruntuhkan Tel Aviv dan Haifa atas perintah pemimpin tertinggi Ali Khamenei, kata Komandan Angkatan Darat Iran Qiomars Heidari, seperti dikutip oleh kantor berita semi-resmi Tasnim yang dinukil Al Arabi. Komandan Iran itu menambahkan bahwa semua unit tentara Iran sedang dilengkapi dengan persenjataan canggih, termasuk senjata jarak jauh dan pintar, drone serta rudal. Ia menambahkan bahwa prestasi militer Tentara Republik Islam adalah duri di mata musuh. Semua peralatan ini untuk menanggapi agresi bodoh musuh revolusi Islam. Selain itu, dia meyakini bahwa dalam waktu kurang dari 25 tahun, Islam akan sekali lagi merangkul tanah muslim yang diduduki oleh Israel mengacu pada Palestina. Iran secara teratur mengancam Israel, musuh regionalnya, tetapi tidak bertindak atas peringatannya secara langsung. Sementara itu, Israel diperkirakan telah melakukan pembunuhan dan serangan cyber yang menargetkan program nuklir Iran. Iran dan Israel telah terlibat dalam ketegangan yang meningkatkan baru-baru ini. Bulan lalu, Teheran menyalahkan Tel Aviv atas pembunuhan kolonel Garda Revolusi Hassan Said Khodai yang ditembak mati oleh dua penyerang tidak dikenal yang mengendarai sepeda motor. Sejak saat itu, Iran telah bersumpah akan melakukan pembalasan atas insiden tersebut. Sementara itu, Israel mendesak warganya untuk pergi dan menghindari perjalanan ke Turki karena potensi ancaman pembalasan dari Iran seperti dilaporkan oleh media negara itu, The Times of Israel. Israel kemudian mengklasifikasikan Turki sebagai negara berisiko tinggi. Kedua musuh itu juga telah terjerat dalam apa yang disebut perang bayangan atas upaya Iran yang terhenti untuk menghidupkan kembali program nuklirnya tahun 2015 yang ditentang keras oleh Israel. Tel Aviv telah bersumpah untuk melakukan apa yang diperlukan untuk mencegah Teheran mendapat bom nuklir. Perang bayangan telah menyebabkan permusuhan antara kedua negara dengan kedua belah pihak saling menuduh melakukan serangan terhadap kapal. Iran juga menuduh Israel melakukan beberapa insiden profil tinggi seperti ledakan tahun 2020 di fasilitas nuklir bawah tanah Natanz dan pembunuhan Mohsen Fakhrizadeh, kepala program nuklir Iran pada tahun yang sama dalam upaya untuk menyabotase program nuklirnya. Seorang komandan tentara Iran mengeluarkan peringatan terhadap Israel dengan mengancam akan menghancurkan Tel Aviv dan Haifa jika musuhnya itu membuat kesalahan. Untuk setiap kesalahan yang dibuat oleh musuh, kami akan meruntuhkan Tel Aviv dan Haifa atas perintah pemimpin tertinggi Ali Khamenei, kata Komandan Angkatan Darat Iran Qiomars Heidari, seperti dikutip oleh kantor berita semi-resmi Tasnim yang dinukil Al Arabi. Komandan Iran itu menambahkan bahwa semua unit tentara Iran sedang dilengkapi dengan persenjataan canggih, termasuk senjata jarak jauh dan pintar, drone serta rudal. Ia menambahkan bahwa prestasi militer Tentara Republik Islam adalah duri di mata musuh. Semua peralatan ini untuk menanggapi agresi bodoh musuh revolusi Islam. Selain itu, dia meyakini bahwa dalam waktu kurang dari 25 tahun, Islam akan sekali lagi merangkul tanah muslim yang diduduki oleh Israel mengacu pada Palestina. Iran secara teratur mengancam Israel, musuh regionalnya, tetapi tidak bertindak atas peringatannya secara langsung. Sementara itu, Israel diperkirakan telah melakukan pembunuhan dan serangan cyber yang menargetkan program nuklir Iran. Iran dan Israel telah terlibat dalam ketegangan yang meningkatkan baru-baru ini. Bulan lalu, Teheran menyalahkan Tel Aviv atas pembunuhan kolonel Garda Revolusi Hassan Said Khodai yang ditembak mati oleh dua penyerang tidak dikenal yang mengendarai sepeda motor. Sejak saat itu, Iran telah bersumpah akan melakukan pembalasan atas insiden tersebut.
Sementara itu, Israel mendesak warganya untuk pergi dan menghindari perjalanan ke Turki karena potensi ancaman pembalasan dari Iran seperti dilaporkan oleh media negara itu, The Times of Israel. Israel kemudian mengklasifikasikan Turki sebagai negara berisiko tinggi. Kedua musuh itu juga telah terjerat dalam apa yang disebut perang bayangan atas upaya Iran yang terhenti untuk menghidupkan kembali program nuklirnya tahun 2015 yang ditentang keras oleh Israel. Tel Aviv telah bersumpah untuk melakukan apa yang diperlukan untuk mencegah Teheran mendapat bom nuklir. Perang bayangan telah menyebabkan permusuhan antara kedua negara dengan kedua belah pihak saling menuduh melakukan serangan terhadap kapal. Iran juga menuduh Israel melakukan beberapa insiden profil tinggi seperti ledakan tahun 2020 di fasilitas nuklir bawah tanah Natanz dan pembunuhan Mohsen Fakhrizadeh, kepala program nuklir Iran pada tahun yang sama dalam upaya untuk menyabotase program nuklirnya. Rusia dan Iran makin intim, kekuatan baru muncul ladeni sanksi Amerika dan Barat. Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak mengatakan ada berbagai kebutuhan di pasar negaranya yang dapat dipenuhi melalui komoditas Iran. Itu akan mungkin dengan mengurangi pembatasan impor dan membangun hubungan berdasarkan mata uang di kedua negara. Novak mengatakan hal tersebut pada pertemuan perdagangan bersama Rusia-Iran pada Rabu 24 Mei yang tentang tekanan Amerika dan Barat akan dihadapi bersama. Tekanan yang diberikan kepada Rusia oleh negara yang tidak bersahabat seperti Amerika dan negara Barat justru meningkatkan kebutuhan untuk mengembangkan hubungan Moskow-Teheran. Ia melanjutkan, negaranya setelah menghadirkan citra yang transparan dan nyata bagi hubungan bilateral, Rusia tertarik untuk memperdalam kerjasama dengan Iran. Ia menggarisbawahi, seperti yang ditekankan Novak, peluang bagus diciptakan tahun lalu untuk mendorong pertukaran perdagangan bilateral karena kedua negara menyaksikan pertumbuhan 81% dalam volume perdagangan mereka. Mengacu pada kesediaan Rusia untuk menyelesaikan koridor transportasi utara-selatan, pejabat itu mengatakan negaranya ingin mengembangkan koridor, memiliki akses ke wilayah pesisir Teluk Persia dan melakukan lebih banyak kegiatan di wilayah itu. Koridor angkutan Utara Selatan merupakan jalur laut, kereta api, dan jalan raya yang diharapkan dapat memfasilitasi dan meningkatkan pertukaran barang antara Iran dan India, Rusia, Eropa, dan negara Asia Tengah. Dalam perkembangan terkait, Ketua Kamar Dagang Industri Pertambangan dan Pertanian Teheran, Masud Kansari, mengatakan pada pertemuan perdagangan bersama bahwa Kamar Dagang Iran sepenuhnya siap untuk bekerja sama di semua bidang dengan sektor swasta Rusia.